Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 Sejarah 11 MIPA 3 akan mempresentasikan tentang PNI. Sebelumnya saya akan memberitahu nama anggotanya. Nama saya Alvito Arif Wicaksono. Nama saya Amanda Sita Zabrina. Saya Fajri Safina Biha. Saya Habib Budela. Saya Maharani Gisania. Nama saya Muhammad Rehan Fadila. Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan nasional dipimpin oleh para kaum terpelajar. Menurut mereka, perlawanan fisik sudah tidak lagi relevan untuk melawan penindasan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, mereka membentuk organisasi-organisasi sebagai motor penggerak perlawanan. Akhirnya, lahirlah berbagai organisasi kebangsaan untuk pertama kalinya pada kurun waktu 1908 hingga 1920. Terdapat 3 organisasi pergerakan yang lahir pada periode ini, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Party. Organisasi-organisasi ini lebih mengedepankan diplomasi ketimbang kekerasan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media massa sebagai alat perjuangan. Munculnya organisasi-organisasi kebangsaan ini menjadi tanda dimulainya pergerakan nasional dengan visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Faktor pendorongnya adanya pergerakan nasional Indonesia. Faktor internal, yakni 1. Adanya penderitaan rakyat yang berkepanjang akibat penjajahan. 2. Adanya kenangan kejayaan masa lalu, seperti zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 3. Lahirnya kaum-kaum intelektual dan terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Adanya diskriminasi rasial. Faktor eksternal yakni 1. Timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. 2. Munculnya gerakan Turki Muda atau All-Indian National Congress 1885 dan Gandhisme. Itu tidak lepas kebangkitan Indonesia di ASEAN dan Afrika. 3. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Latar belakang terbentuknya. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti ini selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut. Akhirnya, masa perjuangan fisik berakhir. Kemudian berakhir ke masa perjuangan melalui organisme modern. Itu bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu merupakan dampak dari pelaksanaan politik etis oleh Belanda yang secara tidak langsung melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang menggagas pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dibagi 3 tahap pada masa pergerakan nasional di Indonesia, ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi dalam 3 tahap, yaitu masa pembentukan, masa radikal atau non-koperasi, masa moderat atau koperasi. Masa pembentukan 1908 sampai 1920. Pada masa tersebut berdiri organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan juga Indis Party. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri. Budi Utomo didirikan oleh Wahidin Sudiarsono pada 20 Mei 1908. Pada 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional Indonesia. Masa prediksi atau non-koperasi dari tahun 1920 sampai 1930. Pada masa tersebut, berdiri beberapa organisasi, yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI, Penghimpunan Indonesia PI, dan Partai Nasional Indonesia PNI. Masa moderat atau koperasi pada 1930 sampai 1942.
Ada beberapa organisasi yang berdiri pada masa tersebut, seperti Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gerakan Politik Indonesia atau GAPI. Kesimpulan dari PPT dari kelompok kami, Pergerakan Nasional Indonesia mempunyai asas tujuan dan ideologi, yaitu menciptakan masyarakat yang maju. Kesadaran nasional mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan suatu gerakan, baik berdasarkan politik maupun sosial budaya.